Berdiri. Silakan ketua kelas pimpin kita berdoa. Ya. Teman-teman, sebelum kita berdoa, kita mulai dalam doa Kristus atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di surga, puji syukur kami panjatkan atas karunia-Mu pada hari ini. Engkau Maha Baik dan Maha Pemurah. Pada hari ini kami mohon penyertaan-Mu dalam bimbingan-Mu dan berkatilah guru kami agar guru kami dapat menjelaskan materi-materi yang akan disampaikan pada kami, dan sertailah kami juga dalam pembelajaran hari ini agar kami dapat memahami apa yang kami paparkan dalam materi-materi yang Dia sampaikan. Ya Allah Bapa di surga, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Demi Kristus dan antara kami ini dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih ketua kelas. Silakan duduk. Kalian sehat? Jadi kita kembali hari ini bertemu untuk melaksanakan aktivitas belajar kita. Sebelumnya juga akan melaksanakan absensi, ya. Absensi. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nadia. Kemudian siapa lagi? Rainer. Ada 2 orang yang tidak masuk, ya. Apa keterangannya? Luis. Ada 3. Lagi sakit, ya. Oh iya, baik. Jadi karena sekarang ini lagi musim sakit, kalian harus tetap jaga kesehatannya. Jangan sampai kita juga sakit. Dijagalah kesehatan diri masing-masing agar tetap dalam keadaan sehat. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi kita. Silakan siapkan buku kalian. Materi kita masih tentang sistem gerak pada makhluk hidup. Ya. Jadi silakan kalian buka halaman 4. Kita masuk ke materi persendian. Sebelum masuk ke materi, kira-kira pada saat kalian bergerak, kira-kira bagian mana dari tubuh kita itu yang menyokong pergerakan kita? Tulang, ya. Apalagi? Apa? Otot. Kemudian sendi dan apalagi? Kerangka tubuh kita. Coba kira-kira dari kesekian banyak yang kita atau kalian sebutkan, misalnya ada dari bagian itu yang bisa mengalami sakit. Kira-kira apakah pergerakan yang kita lakukan itu bisa sempurna? Tidak, ya. Karena ketiga hal yang kita sebutkan tadi, otot, tulang, sendi itu saling berkaitan, ya. Pernah tidak kalian melihat ada orang yang sulit untuk bergerak? Pernah, ya. Jadi kira-kira apa penyebabnya, itu yang akan kita bahas kali ini. Sebelum kita masuk materi, ya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Silakan kalian perhatikan. Tadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama apa itu? Kalau mengidentifikasi jenis-jenis sendi, mengidentifikasi jenis-jenis sendi. Yang kemudian yang kedua, mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Iya, mendeskripsikan gangguan yang terjadi pada sistem gerak. Ya, jadi ini yang akan kita bahas hari ini. Semoga
Ini bisa kalian pahami ya. Sebelum masuk ke materi seperti biasa, kita akan memberikan pretest pada kalian ya. Jadi silahkan dicek, silahkan kalian kerjakan. Ini yang bagian atas kerjakan ya. Silahkan dicek. Ini yang bagian kedua nanti sama. Oke, kalian kerjakan, tulis nama. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Beri waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan semua hal itu. Silakan langsung dikerjakan, yang sudah ada dibagikan silakan langsung dikerjakan. Ya. Jangan lupa tuliskan nama dan tulis. Berikan waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan ini. Dapat dijawab ya. Jangan lupa tuliskan nama dan kelas. Ini untuk mengetahui pemahaman kalian, pemahaman dasar kalian tentang seni. Akan kita belajar. Waktunya 3 menit lagi. Waktunya sisa 1 menit. Yang sudah boleh langsung dikumpulkan. Baik, silakan dikumpulkan. Ini sudah habis. Namanya jangan ditulis ya. Saya.
kembali ya. Kita cek gimana hasilnya. Oke. Ini tugasnya soalnya ini. Baik, terima kasih kalian sudah melaksanakan pre-test. Jadi kita akan masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Silakan perhatikan ke depan ya, sambil kalian juga perhatikan LKS kalian. Coba kalian perhatikan gambar. Ya. Di gambar ini kira-kira apakah ada hal yang berbeda? Ya apa? Silakan. Chelsea. Dari gambar apa yang kamu temukan, Chelsea? Bagian belakangnya seperti apa? Dari teman dari depan ataupun terlalu karena di marketasi terlalu berat. Oke, ya itu dari Chelsea pertanyaannya. Apa informasinya? Jadi perbedaannya nampak sekali dari bagian punggung, ya. Kalau rasio, kira-kira dari gambar yang kamu perhatikan di depan seperti apa? Bentuk tulang-tulangnya berbeda. Oke, siapa lagi yang bisa menyebutkan di gambar ini? Bisa menemukan kenapa gambarnya seperti itu? Ya, jadi kita bisa melihat dua ya. Jadi kita bisa melihat dari gambar ya. Ada gambar pertama. Kira-kira itu posisi seperti apa? Posisi normal atau tidak? Normal ya. Kemudian di gambar kedua, ketiga, keempat, kelima dan gambar keenam, kira-kira apakah itu masih normal? Sudah tidak normal. Artinya di sana sudah terjadi kelainan, ya. Sudah terjadi kelainan. Nanti kita coba perhatikan apa yang menyebabkan di sini, gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi tentang sendian. Apa itu sendi? Sendi. Titik fisik penghubung antar dua tulang. Artinya sendi itu berada di mana menurut kalian? Di antara, ya, di antara tulang. Berarti di antara tulang ini ada sendi. Sendi inilah yang menjadi titik penghubung antara tulang yang satu dengan yang satunya, ya. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh tidak ada sendi, bisakah tulang itu bergerak dengan semestinya? Tidak. Ya, artinya sendi penting atau tidak? Penting sekali, ya. Di sini sebagai contoh, sendi peluru terletak pada hubungan antara satu tulang yang mempunyai ujung mempulang dan masuk ke ujung tulang yang lainnya yang memiliki bentuk cekungan. Contohnya di sini tulang lengan atas, tulang belikat, tulang pinggul dan dengan tulang paha. Ya, begitu ya. Oke, kita akan masuk ke bagian-bagian sendi. Selama ini yang kita tahu hanya tulang yang ada di tubuh kita. Benar tidak? Tulang. Ternyata di dalam tulang, bukan di dalam tulang, di antara tulang itu ada penghubung yang disebut dengan sendi. Kita mau lihat bagian-bagian sendi. Ada tulang rawan, kemudian ada apa lagi? Membran sinovial, apa lagi? Ada ligamen, ada tendon, ada
Dia berada di antara tulang, berada di tulang siku kita ini, lengan ya, kemudian jari, bagian sini, pinggul, pinggang itu, tengkorak, itu semuanya adalah bagian-bagian dari sendi, ya. Kemudian kita perhatikan kembali macam-macam sendi, ya. Sekarang kalian boleh lihat di buku kalian juga ada. Silahkan kalian coba perhatikan ya. Coba perhatikan ini rangkuman yang dibuat. Silahkan kalian perhatikan. Macam-macam sendi berdasarkan sifat geraknya. Ada? Ada di situ? Coba diperhatikan. Oke, yang pertama adalah berdasarkan sifat geraknya. Yang pertama apa? Sinerosis, apa itu? Atau disebut juga sendi mati. Coba kalian yang tahu apa itu sendi mati contohnya? Yang tidak bisa bergerak. Contohnya apa? Yang terdapat pada tulang tengkorak. Sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Kemudian ada amfiartrosis, ya. Amfiartrosis apa itu? Sendi kaku. Contohnya yang terdapat pada tulang rusuk atau tulang belakang. Kemudian ada diartrosis atau sendi gerak. Ini merupakan sendi apa? Sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Oke, lanjut lagi berdasarkan arah gerakannya. Ada beberapa macam sendi. Coba kalian perhatikan. Coba boleh disebutkan satu persatu. Yang pertama adalah plan. Apa itu plan? Sendi geser. Apa itu sendi geser? Contohnya, coba kalian sebutkan contohnya. Sendi pada ruas tulang belakang terdapat pada ruas tulang belakang. Baik ya. Kemudian ada inner atau sendi extensor. Itu terdapat di mana kira-kira? Terdapat pada tulang lutut dan siku. Nanti kita akan coba rasakan sendiri ya. Kalian akan disuruh berdiri. Kemudian kondyla, ya, kondyla atau sendi gulung. Apa itu? Tulang hasta dan pipit. Kemudian ada pivot. Apa itu pivot? Sendi putar. Terletak di mana? Iya, terletak antara tulang tengkorak dan atlas. Kemudian selanjutnya apa lagi? Oke, ball and socket ini adalah sendi peluru. Kira-kira di mana letaknya? Iya, atas dan tulang bahu. Ini yang terakhir sendi pelana atau saddle. Apa itu saddle? Ini sendi yang bisa bergerak ke samping atau ke depan, ya. Contohnya ada di mana? Oke, coba rasakan. Kita coba di jari-jari kita. Nah, jari kita bisa bergerak ke arah mana saja?
rasakan gerakannya ya. Kalau misalnya kita hanya melihat dari gambar atau video ya, pasti kita gimana sih gerakan umat yang dimaksud. Tapi setelah kita menggerakkan sendiri dari jari kita, jari ini hanya bisa ditekuk gerakannya, ini tidak bisa melakukan gerakan yang lain. Atau tengkorak kepala kita, di sini kan ada tulang yang dihubungkan oleh sendi, jadi dia bisa menoleh ke kiri, menoleh ke belakang. Tapi untuk berputar dia tidak bisa ya. Jadi seperti itu. Sekarang kita perhatikan lagi. Gangguan pada sendi dan tulang, silakan kalian perhatikan di materi yang tadi sudah kalian dapat ya. Apa saja yang menjadi, ada beberapa gangguan rentan menyerang sendi dan tulang. Yang pertama ada autoimun ya. Gangguan sendi pada autoimun ini disebut artritis reumatoid. Kemudian ada inflamasi. Apa itu inflamasi? Inflamasi. Kemudian ada degeneratif. Apa itu? Ya, silahkan kalian perhatikan ya. Di depan itu juga sudah siapkan materinya yang bisa kalian perhatikan. Kemudian ada infeksi ya. Di sini cara menjaga kesehatan sendi dan tulang. Jadi kalau kalian masih muda ya, umur kalian ini masih belum terasa ya, bagaimana rasanya nyeri lutut seperti yang dirasakan oleh orang tua ya. Kemudian bagaimana rasanya nyeri tulang belakang misalnya, itu kemungkinan belum kalian rasakan. Pada saat pernah lihat nenek atau orang tua kalian dari duduk di lantai lalu dia bangun secara perlahan-lahan dan dia merasakan sakit gitu. Pernah? Itu kira-kira kenapa? Iya, karena sendi tulang yang dimilikinya sudah mengalami penurunan fungsi ya, karena faktor usia, kemudian faktor makanan atau faktor-faktor luar yang bisa menyebabkan itu semua terjadi ya. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kesehatan sendi dan tulang. Bisa dengan cara apa saja yang kita berolahraga, kemudian pola makan kita harus sehat dan teratur, kemudian mengurangi konsumsi bahan makanan atau minuman yang biasanya mengandung bahan-bahan kimia atau dengan kadar lemak misalnya yang terlalu tinggi. Itu cara kita untuk merawat diri. Jadi perlu sekali sejak awal walaupun kalian merasa diri kita ini masih muda, tidak apa-apa. Nanti yang sudah tua baru kita jaga kesehatan, tidak bisa ya. Jadi saat muda ini kalian berinvestasi tentang kesehatan, olahragalah yang teratur ya, jangan malas bergerak. Itu kunci dari tubuh tetap sehat ya. Di sini coba kalian perhatikan juga di materi yang ini sudah dibagikan. Ini mengkonsumsi makanan gizi asam lemak omega 3, memenuhi kebutuhan kalsium, menjaga berat badan. Ini juga berat badan itu juga penting ya untuk kalian tetap jaga, jangan sampai berat badannya berlebih
alkohol. Di sini pemeriksaan untuk sendi dan tulang, ada beberapa tes yang bisa kita lakukan untuk mengetahui kesehatan sendi dan tulang kita. Yang pertama apa? Pemeriksaan fisik. Yang kedua, tes darah. Yang ketiga, pemeriksaan cairan sendi. Kemudian ada SG ya. Kemudian ada tes fungsi sendi. Kemudian yang terakhir adalah jadi materi kita selesai. Sekarang ibu akan kalian sudah dibagi kelompok kemarin ya. Jadi sekarang masih berada di kelompok yang sama. Ibu akan memberikan lembar kerja ya. Lembar kerja ini silakan kalian kerjakan dengan teman satu kelompok. Oke, satu kelompok akan dibagi satu buku lembar kerja ya. Silakan dilihat. Kalian bisa menjawabnya dengan materi yang ibu sudah bagikan sama kalian. Baik, silakan mulai dari petunjuknya. Silakan kalian perhatikan gambar yang disajikan. Nanti dituliskan kelompok berapa kalian, kemudian nama anggota masing-masing kelompok. Jadi silakan langsung kalian tulis nama kalian, ya. Oke. Nanti setelah ini selesai, kita akan melakukan presentasi. Masing-masing kelompok akan membacakan hasil diskusi masing-masing. Oke, silakan. Yang kurang dipahami nanti silakan ditanyakan ya. Ya, nama kalian. Oke, silakan ya dikerjakan. Itu ada nama. Nanti mengisinya ada tabel. Tabelnya ini sudah sediakan di LK kalian. Jenisnya apa? Jenis kurinya. Kemudian pengertian dan fungsinya kalian tuliskan. Itu sudah ada bentuk panah. Ditulis, tinggal langsung kalian tulis di bagian tabel yang ada di LK kalian, ya, di lembar kerja kalian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Iya, tadi kita mau. Gimana? Kelompok Stella tidak? Oke ya, sebentar ya. Kelompok Karno mana? Mengalami kesulitan? Tidak ada ya? Mana kelompoknya? Apa dia? Main apa? Disimpan dulu ya. Kita diskusi kelompok dulu ya. Oke, jangan main dulu ya. Oke, silakan. Ini kenapa? Oh ya, akad. Ada yang mau ditanyakan tentang LKPD-nya? Jadi tadi di bagian belakang ini ada tabel. Kalian isikan tabelnya
pandai dengan garis mana itu mana. Jadi tulis, misalnya ikut join itu apa? Kan ada tadi yang dibagikan. Nah, kemudian pengertiannya apa? Fungsinya ditulis sesuai ya. Baik, yang belum paham nanti silakan boleh bertanya, berdiskusi dengan temannya, bisa juga bertanya sama guru ya. Oke. Ada saya oke. Ya, namanya jangan lupa ditulis. Oke, aktif ya Leanta ya. Kamu juga bisa memberikan pendapat dari materi yang ada di dalam tentang kesediaan. Silakan. Apa? Iya. Nah, itu dia. Pembelaan ya. Hanya saja namanya yang berbeda. Ya, mau saling berdasarkannya. Kalau saya lihat bisa bergabung di sini, gitu ya. Ini jangan ya, silakan ikut berdiskusi ya dengan temannya supaya paham apa yang dilakukan. Oke. Ini apakah ada yang kesulitan, ada yang mengalami kesulitan dalam menjawabnya? Berarti tinggal masuk ke pengertian dan fungsinya ya. Di materi aja silahkan kalian perhatikan jawabannya ya. Kelompok report ada yang mengalami kesulitan tidak ya? Kelompok ini Patra ada ya? Silakan berdiskusi ya supaya tidak hanya satu orang yang paham, jadi semuanya paham dengan materi yang kita pelajari ini. Oke, Stella sudah dapat dua pengertian ya, bagus. Silakan masing-masing saling memberikan pendapatnya tentang kita hari ini. Oke, waktu terus berjalan. Silakan masing-masing untuk menjawab diskusinya. Silakan ya, kerjakan. Kalau ada mengalami kesulitan bisa lihat dari buku LKS kalian, kemudian materi aja ya. Ada yang pernah sampaikan? Tidak ada ya. Sudah tahu masing-masing mana ya. Jadi saya ulangi pertama ini apa? Ini kan bisa kalian jelaskan. Ini itu adalah sendi engsel. Yang mana sendi engsel? Ya. Kemudian segel, kemudian yang lainnya ya. Oke.
Ya, ada si Patra, si Erwin, jadi itu namanya. Ini apa fungsinya coba? Terus dibacakan itu namanya fungsi. Jadi jangan harus bisa lihat dari buku yang ya. Oke, ini kalau itu sudah menemukan satu ya. Bagaimana kelompok kalian? Oke, ya benar ya. Silakan dilanjutkan ya. Sudah benar itu jawabannya. Baik, waktunya sisa 10 menit untuk kalian berdiskusi. Ada yang mengalami kesulitan? Tidak ya? Ya. Gimana kelompok Carlo? Yang benar. Jangan saling seperti itu. Katanya. Ya, seperti itu. Gantian. Ya, itu harus sama. Coba ada salah. Oke. Gimana? Jangan lupa tuliskan pengalaman kalian dalam berdiskusi ya. Komentar kalian di sini. Mana? Oh iya. Oke. Nama ya. Gimana? Sudah dapat jawabannya? Mana? Waktunya tersisa 5 menit ya. Tersisa 5 menit. Nanti kelompok akan ada perwakilan untuk maju menyampaikan presentasi.
Oh iya, sebentar. Kalian nanti baca pembahasan jadi kalian tidak oh iya bagus ya, ini sudah hampir selesai. Kalau kalian bisa dari sana Oke baik, jadi waktunya sudah selesai ya, waktu diskusinya. Sekarang waktunya kita masuk ke presentasi ya. Jadi kita akan melaksanakan presentasi. Masing-masing perwakilan kelompok akan maju untuk membacakan hasil dari diskusi. Cukup perwakilan saja yang membacakan ya. Boleh maju keempatnya, satu saja yang baca. Jadi semuanya boleh tampil ya. Sekarang kelompok satu, kelompok Stella, boleh kalian berempat maju ke depan. Silakan kelompok satu membacakan mulai dari perkenalan ya, perkenalan sampai akhirnya kalian membacakan hasil diskusi kalian. Oke, sekarang kita berikan waktu untuk kelompok satu. Kelompok lain silakan sambil mengerjakan, ada juga yang memperhatikan supaya nanti pada saat mau bertanya kalian bisa memberikan pertanyaan pada kelompok yang maju. Ya, silakan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Pada saat ini kami dari kelompok satu sebelum kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri dari siapa. Silakan nama saya Jessica. Dengar ya, bisa terdengar teman-teman ya. Pada hasil presentasi diskusi kami dari segi yang pertama Python atau dalam bahasa Indonesia singkatan. Materi diskusinya merupakan salah satu sesi yang menggunakan salah satu ujung tulang yang ditarik atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Sendi inilah ruas membantu kita dapat berputar dengan nyaman. Shadow atau sendi kanan. Sendi ini mampu bergerak ke samping dan depan atau membuat gerak ke kanan. Gerak frame atau sendi geser. Sendi ini memungkinkan gerakan antara tulang yang satu menggeser yang lain. 4. Hanya atau sendi axial merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya sendi axial hanya bisa diluruskan atau diputus. Yang kelima, pegelar atau sendi burung. Sendi ini memungkinkan tubuh untuk melakukan gerak lokasi pada poros tapi gerakan yang terbatas. Yang terakhir, 6. Ball and socket atau sendi burung merupakan sendi yang bisa bergerak di segala arah. Dan pengalaman kami dalam diskusi atau presentasi ini, pengalaman yang sangat baik dan bagus pada materi dalam presentasi peserta yang kami sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas untuk disampaikan? Jelas ya? Baik, jadi cukup bagus penyampaian dari kelompok satu ya. Mulai dari jawabannya yang tidak paham, kemudian juga penyampaiannya hanya saja suaranya belum maksimal ya. Oke, baik kali ketika ada presentasi silakan volumenya bisa ditingkatkan karena
Bisa saja teman di belakang tidak mungkin. Ayo kita berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Ayo sekarang kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Sebanyak 4 orang ya. Silakan mulai dari perkenalan ya. Mulai dari perkenalan sampai dengan Selamat siang teman-teman. Pada hari ini kami akan memberitahu hasil diskusi kelompok kami. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yudhus Prasetyo Pasca. Saya Kawas Ragnan. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, jenis sendi, hip-hop, atau seni kita. Pengertian dan fungsinya adalah sendi yang meningkatkan sendi yang memusingkan gerakan antara tulang yang dapat menggeser tulang. Dua, sendi atau sendi besar. Sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Fungsinya sebagai pergerakan satu arah yang hanya bisa lurus atau ditemukan. Tiga, solidoid atau sendi puting. Sendi ini dapat melakukan gerak rotasi pada boros tapi gerakannya terbatas. Yang membuka tulang, massa dan pupil. Satu, sendi ini mampu bergerak ke samping dan ke depan atau membuat gerakan dua arah. Merupakan sendi yang bisa digerakkan segala arah. Jenis sendi peluru merupakan sendi yang bisa digerakkan segala arah. Fungsi menghubungkan antara tulang atas dan tulang bahu. Jenis sendi geser. Pengertian dan fungsinya adalah sendi ini memungkinkan gerakan antara tulang yang satu menggeser yang lain, memungkinkan gerakan antara tulang satu dengan yang pengalaman kami sangat saling kerjasama dengan baik. Kami juga senang dan kompak satu sama lain, dan kelompok kami dapat berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Baik, sekian pembahasan yang kami sampaikan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, jadi kelompok ini sudah menyampaikan hasil diskusinya ya, cukup baik ya. Kedepannya paling jangan ditukar ke sana ke sini ya. Hasilnya cukup satu orang saja yang bacakan. Jadi kita membingungkan, oh ini dan mau baca kemana, si Jos mau baca kemana. Tulisannya dicari. Jadi itulah juga nanti tulisannya silakan diperbaiki juga ya. Jadi sekian penyampaian dari kelompok ini, kita berikan tepuk tangan. Baik ya. Jadi sekarang materi kita sudah bisa melaksanakan diskusi sudah terakhir ya. Yang terakhir
dapat memberikan wawasan yang baru dengan pelajaran yang baru dan menarik dan bisa menjadi kita dan juga ada soal ataupun hal seperti yang didiskusikan tentang pelajaran dan soal yang diberikan oleh guru yang membuat kita dapat bekerja sama dan juga dapat berdiskusi untuk memperhatikan semua hal yang pelajari untuk hari ini. Baik, ya, bagus sekali ya penyampaian kesimpulan dari si Chelsea. Chelsea merasa puas hari ini kita bisa belajar dengan menggunakan media pembelajaran ya, media pembelajaran. Menurut kalian dengan adanya media pembelajaran ini apakah memberikan pengalaman berbeda saat kita saat guru hanya memberikan ceramah? Apakah berbeda? Berbeda. Apakah kalian tertarik dengan penggunaan media? Sangat tertarik ya. Jadi mungkin pembelajaran dengan hanya ceramah itu cukup membosankan ya. Iya, jadi kita memberikan pengalaman nyata tadi ya. Pengalaman nyata kita bisa langsung mempraktekkan bagaimana gerak yang terjadi pada tubuh kita, tangan, kaki, leher itu sudah punggung. Bagaimana sisa caranya sebenarnya gitu. Jadi ini walaupun hanya satu yang mewakili, tapi setidaknya ini sudah mewakili teman-teman yang ada di kelas ini. Ibu yakin tidak hanya Chelsea yang senang dengan pembelajaran dan menggunakan media ya, pasti teman-teman yang lain juga senang dengan adanya media. Kalian bisa melihat gambar, kalian bisa menyaksikan video pada pertemuan yang lalu gitu ya. Kalau misalnya hanya dijelaskan dan kita hanya melihat buku, biasanya itu adalah pembelajaran yang menonton ya, jadi kurang menarik. Baik, setelah pembelajaran ini Ibu akan kembali memberikan kalian pretest ya, bukan pretest namanya, post test. Jadi post test ini akan mengetahui apakah kalian seberapa dalam pengalaman kalian serta diberikan materi ya. Silakan yang bagian bawahnya yang kalian jawab ya. Oke, silakan kalian ya. Itu ya bagian bawahnya silakan. Jawabnya dengan cara isinya. Ini Laura ya. Yang soal bagian kedua ya. Ini tadi ada nama. Oke. Posisinya Rian. Ada nama. Oke, silakan. Baik, untuk pertemuan selanjutnya ini tentang sistem gerak pada hewan ya. Kita cek dulu. Oh ya, jadi materi selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya adalah sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Ya. Jadi hari ini pembelajaran kita sudah berakhir. Jadi kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa. Kalau silahkan ke depan. Berdiri ya, silakan berdiri. Dan semoga kami selamat sampai dengan tujuan. Hanya ingin doa anakku
Demi Kristus dalam kekuatan dan pengentaran kami. Amin.